Miss Perkins. Revoked. Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Mang Robert yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Jadi di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul John Wick Chapter 1, menceritakan seorang pensiunan pembunuh bayaran yang bernama Jonathan, atau kita panggil saja si John. John memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan menikah dengan Helen. Namun tidak lama setelah pernikahannya, Helen meninggal karena penyakit yang dideritanya, dan si John pun menjadi duda. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Seperti biasa sebelum kita lanjut, alangkah bahagianya Mang Robert jika kalian membantu memadamkan si merah yang ada di kanan, dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya. Oke, tanpa babangus di awal, maka langsung saja sikat Mang B. Setelah pemakaman, si John ditemui oleh Marcus di mana dia adalah teman lama si John dan mengucap bela sungkawa lalu berkata, "Ulah nyalahkan diri sorangan John." Dan ia pun pergi. My condolences. I keep asking why her. Don't blame yourself. What are you really doing here, Marcus? Just checking up on an old friend. Malam hari pun tiba, lalu ada seorang kurir di depan pintu rumahnya. "Punten paket." Ternyata paket itu adalah seekor anjing dan di dalamnya terdapat sebuah pesan terakhir dari sang belahan jiwa, yaitu Helen. Begini surat tersebut. Si Helen sudah menemukan kedamaiannya. Lalu ia berharap si anjing ini yang bernama Daisy bisa menemani si John. Tak kuasa menahan kesedihannya, ia pun menangis sesegerukan. Si John aja begitu, apalagi saya. Lanjut. Di siang hari ketika si John di pom mini, dia bertemu dengan trio gangster Rusia. Kenapa saya tahu? Karena bahasanya sangat tidak asing ketika waktu itu saya ke Rusia dan dating ke rumah Mila Jovovich. Nampak salah satu preman itu bersikap popolontongan kepada si John dengan memaksanya menawar mobil Mustang tahun 1969. Namun mobil itu tidak dijual. Nampak si trio gangster itu merencanakan sesuatu. Siapa yang tidak kabita coba guys? Saya juga sangat mengidolakan mobil Mustang yang satu ini. Jika saya punya mobil tersebut, akan saya gunakan untuk mejeng di JB Cisinga. Malam hari pun tiba. Dan benar saja, si trio gangster tadi berhasil membobol rumah, mengeroyok si John, membunuh anjingnya, serta mengambil mobil kesayangannya. Lagi-lagi si John dibuat galau. Yang sabar John. Спи спокойно. Ты ключ нашел? Setelah maling mobil si John, ia datang ke showroom Aurelio, atau kita panggil saja Aris biar mudah, di mana dia bekerja untuk ayah si Yosef dan meminta agar dibuatkan STNK dan BPKB baru. Namun Aris nampak rewas kareureunahkeun dikarenakan ia tahu bahwa mobil itu milik si John. Ia pun marah dan menolak hal tersebut. Dia sempat menggablok si Yosef dan menyuruhnya untuk pulang. Tak lama si John datang ke showroom Aris memberitahu kepada si John bahwa si trio gangster tersebut pulang dari sini dan si Yosef Tarasov adalah anak dari Pigo. Diceritakan si Pigo ini adalah kepala mafia Rusia cabang New York. Nampak di sini si John mengenali si Pigo dikarenakan dia pernah bekerja untuk si Pigo. Di scan lain nampak Pigo yang telah diberitahu oleh Aris di mana si Yosef mencuri mobil si John. Pigo pun langsung memarahi putranya yang popolontongan dan bercerita bahwa dia pernah melihat si John membunuh 3 pria di bar dengan sebuah pensil. Bayangkan hanya dengan menggunakan pensil coba. Lalu si Pigo mengatakan satu hal lagi kepada anaknya. John akan memburumu dan membunuhmu. John yang merasa kehidupannya terusik pun kemudian berniat membalas dendam. Merasa akan terjadi sesuatu, Pigo pun menelpon dan mencoba membujuk si John. Namun bujukan tersebut ditolak mentah-mentah oleh si John dengan cara langsung menutup teleponnya. Lalu Pigo pun berniat untuk membunuh si John. Tasker crew. How many? How many do you have? Nampak panayagan Pigo menyerang rumah si John dengan pasukan yang lumayan banyak.
Setelah membereskan panayagan si Pigo, terlihat seseorang mengetuk pintu. Lalu si John membukanya. Ternyata seorang polisi bernama Jimmy. Lalu dia berkata, "Kau bekerja lagi?" Lalu setelah mengobrol, si Jimmy pun pulang dengan santainya. Tampaknya ada seorang teman bernama Charlie, tidak pakai panhoten, membersihkan dan membereskan mayat panayagan si Pigo. Kini nampak si John pembunuh bayaran yang sudah pensiun, ia harus membalaskan dendam kepada Joseph Tarasov, anak dari Pigo. Di scan lain si Pigo menemui Marcus, nampak menyuruh Marcus untuk membunuh si John. Singkat cerita, si John berada di Hotel Continental, cabang New York, dan memesan kamar. Orang yang mengenal John nampak senang dia kembali dan bertemu dengan Perkins. Tak lama si John bertemu dengan Vincent, pemilik hotel tersebut. Si John dan Vincent mengobrol di mana kenapa si John kembali ke sini, dan pada akhirnya si Vincent berkata, "Pikirkan baik-baik, kamu sudah berhenti dan jika kamu masuk kembali ke dunia ini, maka akan membuatmu terjebak lebih dalam lagi." Dan mengingatkan bahwa di hotel ini tidak bisa melakukan transaksi atau pembunuhan, jika melakukannya akan mendapat penalti. Esok harinya si John nampak untuk membalaskan dendam bergegas ke tempat Joseph Tarasov. Setibanya di sana satu persatu panayagan Pigo yang menjaga anaknya dibantai oleh si John. Stop. Он здесь! Кузьма, за мной! Мы в здании! John berhasil keluar dari tempat tersebut, namun dia belum bisa menangkap Joseph Tarasov yang berhasil melarikan diri. Ia malah terjatuh dari lantai 2 mendapatkan sebuah luka tusukan di bawah tubuhnya. Setelah itu si John pulang ke hotel dan menanyakan ke resepsionis untuk menyiapkan dokter untuk menjahit lukanya. Setelah selesai dijahit, si John memutuskan untuk rebahan. Tanpa ia sadari, di kejauhan si Marcus telah bersiap untuk menembak si John menggunakan sniper. Ketika akan menembak, tiba-tiba pintu kamar si John terbuka. Di sini Marcus berniat membangunkan si John dengan tembakan yang sengaja diselenggorkan. Nampaknya Perkins berniat membunuh si John dikarenakan mendapat bayaran tinggi dari Pigo. Hey, John. Setelah malam itu si John menuju ke tempat penyimpanan barang pribadi Pigo berkat informasi yang didapat dari Perkins. Sesampainya di sana, ia menghabisi panayagan Pigo. Tak hanya itu, ia pun membakar semua simpanan pribadi Pigo. Si John melihat kedatangan Pigo dan panayagannya ke tempat tersebut. Tak lama terjadi baku hantam, si John melawan pasukan Pigo. Namun si John berhasil dilumpuhkan karena ditabrak oleh mobil. Dan dia ditangkap serta diinterogasi oleh Pigo. Singkat cerita, ketika si John akan dihabisi, tiba-tiba dia dibantu oleh Marcus dengan menggunakan sniper. Ia berhasil menewaskan satu orang dan si John membunuh satu orang lagi.
Tak lama si John berhasil keluar dan berhasil menangkap Pigo. Di sini Pigo menyerah dan mengatakan di mana posisi anaknya sekarang. Namun Pigo mengingatkan kepada si John bahwa mereka telah bersiap atas kedatangannya. Entah bagaimana, saya pun juga tidak tahu, si John sudah tiba di lokasi dan mulai beraksi. Prio. Get down! Get down! Come on! Come on! Get down! Get down! Easy now! Di scan lain, si Pigo yang sedang santuy menghisap bako surga, sedangkan si John sedang membabi buta membunuh penjaga, menghancurkan mobil dan dengan sangat mudah membunuh si Joseph Tarasso. Setelah itu, John pergi ke janjiannya dengan si Marcus. Tak lama Marcus datang dan menghampirinya, lalu ia berkata, "Berapa kali aku harus menyelamatkanmu, John? Bisa hayang apal mah ngadeg-deg urang teh, John." Itu. Lalu ia pun pergi. Nampak di sini ada salah seorang panayagan Pigo yang memata-matai Marcus yang telah berkhianat. Berkat informasi itu, Marcus dianggap mengkhianati Pigo. Ketika sampai di rumah, Marcus sudah dikepung oleh panayagan Pigo. Ia disiksa meski melakukan perlawanan, pada akhirnya si Marcus mati juga. Saya kira ini sudah selesai. Nampaknya setelah kematian si Marcus yang merupakan sohib lamanya si John yang dibunuh oleh si Pigo, kini John benar-benar sangat marah terhadap si Pigo. Berkat informasi dari Vincent, si John tahu di mana posisi si Pigo yang akan melarikan diri menggunakan helikopter, dan ia langsung saja gaspol menuju lokasi tersebut. Satu persatu pasukannya dibantai oleh si John, lalu yang terakhir di mana si John one on one melawan si Pigo untuk melakukan baku hantam dengan tangan kosong di bawah air hujan beserta dordar gelap yang menyambar. Pada akhirnya meskipun si John dilicikan dan mendapat tusukan di perut, tetap saja si John berhasil dan membuat si Pigo tewas. Karena luka tusukan di tubuhnya, walaupun sempat tak sadarkan diri, John pun berdiri dan masuk ke sebuah bangunan. Nampak itu adalah sebuah tempat penangkaran anjing. Ia pergi ke sana untuk mencari obat. Selain itu, si John menemukan anjing jenis pitbull untuk mengganti si Daisy. Lalu ia pun pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Dan film pun selesai. Nah, gimana tuh Brad ceritanya? Seru kan? Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pepelontongan.